Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad memulai perniagaan dan bekerja sama dengan Khadijah binti Khuwailid. Oke, langsung aja. Kultur masyarakat pedagang ini kemudian menghantarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya seorang pedagang yang berbakat. Latar belakang keluarga pedagang juga membuatnya terlibat dalam perniagaan sejak usia 12 tahun selepas beliau menggembalakan domba. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyahnya menyebutkan saat itu usia Nabi baru berkisar 12 tahun. Beliau turut serta dalam perjalanan dagang bersama pamannya Abu Thalib. Ini adalah perdagangan pertama Nabi Muhammad. Pada perjalanan ini juga pertemuan dengan Rohib Buhairah di Damaskus yang mengenalinya sebagai calon dari utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Al-Mubarakfuri menyebutkan dalam berdagang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikenal oleh kalangan pedagang sebagai representasi nilai amanah, nilai kejujuran dan sikap menjaga kehormatan diri, sehingga gelar Al-Amin melekat padanya di usia remaja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diberikan kepercayaan oleh pamannya untuk berdagang secara mandiri pada usia remaja bersama As-Saib bin Abu Saib yang merupakan rekanan terbaik. Mereka tidak pernah saling mencurangi dan saling berselisih. Reputasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang di Yaman, Suriah, Yordania, Irak, Basrah, dan kota-kota perdagangan lainnya di Jazirah Arab mengangkat pamornya, hingga Ummul Mukminin Khadijah yang kala itu berpredikat wanita paling kaya tertarik berkongsi dengan beliau. Di dalam buku berjudul Khadijah The True Love Story of Muhammad mengisahkan, suatu hari Sayyidah Khadijah mendengar kabar tentang pemuda yang sangat dipercaya dari kalangan masyarakat Arab. Dialah Rasulullah Muhammad. Khadijah tertarik untuk menjadikan pemuda itu menjadi karyawannya. Sayyidah Khadijah pun memanggilnya. Nabi Muhammad pun menerima tawaran dari Sayyidah Khadijah dengan senang hati. Pekerjaan pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kini telah berkongsi, yaitu memimpin kafilah dagang milik Khadijah ke pusat perdagangan Habsyah di negeri Syam, dibantu Maisarah yang seorang pembantu kepercayaan turut serta dalam rombongan. Menurut Maisarah, selama ia bersama Nabi Muhammad, ia melihat keluhuran akhlak, kecerdasan, dan kemampuan komunikasi yang tidak ia dapati dari pedagang manapun. Nabi Muhammad selalu bersikap jujur dan tidak menutupi cacat pada barang dagangannya. Apabila kondisinya bagus, maka ia akan mengatakan bagus. Begitu pula sebaliknya. Selain itu, Nabi Muhammad juga menggunakan standar harga yang berlaku di masyarakat dalam menentukan harga jual barang dagangannya. Tidak mengambil banyak keuntungan yang gak wajar. Prosesi tawar-menawar harga pun sering dilakukan Nabi Muhammad dengan teknik komunikasi yang santun kepada calon pembeli. Sifat Nabi Muhammad yang sangat terlihat yaitu sidik, amanah, fatona, dan tablik. Selain itu, Maisarah juga menuturkan keanehan selama perjalanan dengan Nabi Muhammad. Setelah dia memperhatikan dengan seksama, yaitu kumpulan awan selalu menaungi di atas kepala Nabi Muhammad untuk melindungi mereka dari sengatan panas matahari. Di samping itu, wajah Nabi Muhammad senantiasa meneduhkan siapapun yang memandangnya. Kafilah dagang Khadijah di negeri Syam mengalami keuntungan yang cukup besar, bahkan di luar ekspektasinya atau di luar perkiraan keuntungan yang didapatnya. Keputusan Khadijah memilih Muhammad sebagai pemimpin kafilah dagang menjadi keputusan yang sangat tepat. Ia pun terus bermitra dengan Nabi Muhammad dalam menjalankan perniagaan dan menunjukkan sebagai tangan kanannya. Selanjutnya, setelah keduanya menikah, Nabi Muhammad mengambil alih kepemimpinan usaha hingga beliau diangkat menjadi Nabi penutup akhir zaman. Kiranya dengan mengetahui perjalanan Nabi Muhammad di masa ketika beliau berdagang, mampu
mengajarkan kita bahwa usia muda bukanlah alasan untuk tidak bekerja. Terlebih di zaman sekarang ini populer ya dengan istilah rebahan yang kesannya itu bermalas-malasan ya. Selagi muda maka tuntutlah ilmu dan pengalaman sebanyak yang bisa dilakukan. Karena kelak akan menunjang pekerjaan. Dan jangan malu ketika bekerja, tapi malulah saat kita tidak bekerja. Baik, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi motivasi dan menambah wawasan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.